Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fitriani, NIM 2013030700024, kelas Farmasi A, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas, Stikes Widya dan Mahusada. Di sini saya akan menjelaskan dan juga akan melakukan percobaan pada materi tegangan permukaan. Apakah kalian pernah melihat seekor nyamuk yang mengambang di atas air? Atau pernah melihat paperclip yang mengambang di atas air juga? Nah, hal tersebut dikarenakan air memiliki sifat tegangan permukaan. Jadi, apa sih tegangan permukaan itu? Tegangan permukaan merupakan fenomena yang terjadi pada zat cair atau fluida yang berada pada keadaan statis atau dalam keadaan diam. Tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Molekul cairan biasanya saling tarik-menarik. Misalnya, ketika kita memiliki wadah yang berisi air, nah, di dalam air tersebut, di bagian tengahnya itu pasti terdapat molekul-molekul air. Dan molekul tersebut saling tarik-menarik sehingga resultan gaya molekul yang ada di dalam molekul tersebut bernilai 0. Nah, tetapi ketika molekul air yang ada di permukaan, resultan gayanya cenderung ke kanan, ke kiri, dan juga ke bawah. Dan resultannya itu kita misalkan berarah ke bawah. Karena gaya total dan arahnya ke bawah, maka cairan di permukaan cenderung memperkecil luas permukaannya dengan menyusut sekuat mungkin. Nah, hal ini akan membuat permukaan air menegang dan tampak seperti selaput tipis. Dan itulah yang dimaksud dengan tegangan permukaan. Mari kita lakukan percobaan yang pertama. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah karton yang dibentuk kapal-kapalan, yang satunya diselipi oleh sabun dan satunya lagi tidak diselipi oleh sabun. Selanjutnya yaitu baskom yang telah diisi oleh air. Langkah pertama yang dilakukan adalah letakkanlah kapal-kapalan B dan amatilah bagaimana pergerakannya. Selanjutnya, letakkanlah kapal-kapalan A dan amati juga pergerakannya. Lalu bandingkan antara keduanya. Mari kita lakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah garpu, 1 buah koin, sabun, dan juga baskom yang telah diisi oleh air. Apa yang akan terjadi ketika kita memasukkan koin ke dalam air secara vertikal? Maka air tenggelam. Dan bagaimana jika kita meletakkan koin pada sisi permukaan yang lebih luas? Maka koin akan mengapung. Ketika kita meletakkan koin pada posisi tersebut, maka koin akan tetap berada di atas permukaan air. Nah, lalu apa ya yang akan terjadi jika kita memasukkan sabun ke dalam baskom yang berisi air? Apakah posisi koin akan tetap sama? Mari kita amati bersama-sama. Pada baskom yang telah diisi sabun, kita lakukan langkah pertama, dan koin pun tenggelam. Selanjutnya, lakukan langkah kedua. Apakah koin tetap akan mengapung? Ternyata koin tenggelam.
Pada percobaan pertama, dapat diamati bahwa karton yang diselipi oleh sabun dapat bergerak, sedangkan yang tidak diselipi oleh sabun tidak dapat bergerak. Nah, hal ini kenapa ya bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena sabun dapat mempengaruhi perubahan molekul air, sehingga yang awalnya karton A memiliki tegangan permukaan pada saat disimpan karton B yang diselipi sabun karena tidak memiliki tegangan permukaan menjadikan karton B ini dapat berjalan. Percobaan yang kedua, kita coba letakkan koin di atas permukaan air dan koinnya mengapung. Hal ini bukan karena koin tersebut bisa mengapung, melainkan karena air memiliki tegangan permukaan. Seperti yang kita ketahui, massa jenis logam lebih besar loh daripada air, sehingga seharusnya logam itu ada di bawah air. Namun, ketika air memiliki tegangan permukaan, jadi logam dapat terapung di atas air. Tegangan permukaan selain pada eksperimen yang telah dilakukan, ternyata berguna loh bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya yaitu ketika kita mencuci pakaian menggunakan deterjen. Kalian pernah tidak sih berpikir mengapa ya harus memakai deterjen? Nah, ternyata deterjen ini adalah suatu zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan loh. Jadi, jika kita menambahkan deterjen pada air, maka deterjen tersebut dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga air yang digunakan untuk mencuci pakaian dapat menembus serat-serat kain. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.